Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, selamat datang lagi di sini. Kali ini saya mau coba cerita atau sharekan sedikit pengetahuan atau mungkin pengalaman saya ya. Ketika kita yang baru awal ini ingin memulai apakah itu menjual uang kuno ataupun membeli uang kuno. Jadi salah satu segmen ya, salah satu segmen. Jadi salah satu apa namanya ya? Faktor ya, salah satu faktor yang menentukan harga uang kuno itu adalah kondisi uangnya. Ya, adalah salah satunya adalah kondisi uang. Nah, kondisi uang ini biasanya diberikan grade ya, diberikan tingkatan, diberikan nilai tertentu, skor tertentu, sehingga satu jenis uang itu atau yang bukan satu jenis, satu buah uang itu masuk ke dalam grade yang mana gitu. Nah, ketika dia masuk dalam grade tertentu, misalkan grade-nya kita bagi tiga ya, bagus, sedang, dan kurang itu. Maka ketika dia masuk dalam grade yang bagus, ya grade yang bagus, maka tentu harganya lebih tinggi ketimbang yang sedang maupun yang tentu saja apalagi yang kurang gitu ya. Ini saya contoh ambil, ini saya punya beberapa uang yang bekas ya, sebutnya uang used atau uang yang sudah dipakai. Ya, saya punya ini, saya coba contohkan, ini saya punya kebetulan untuk yang 500 otan ini ada ya, coba saya contohkan sini teman-teman. Nah ini, kalau kita lihat yang pertama ini uang ini sama-sama uang 500 ya, orang hutan tahun 92. Ini yang kondisinya sudah seperti ini teman-teman, sudah sangat lusuh, letoy. Ya, uang ini uang dipakai ya, ini pasti udah disentuh oleh ribuan tangan. Udah banyak lah ini jual beli sering keluar masuk warung ini uang. Lebih senior gitu ya. Ini bukan masalah lama atau tidak tahun cetak ya, karena masih banyak uang-uang yang dicetak lama tapi masih kondisinya bagus ya. Kalau kita bandingkan sederhana saja, ini uang tahun 92, ini tahun 61, ini masih dalam pokan ya. Kalau bungkus aslinya sih kertas. Ini kondisinya bagus ya. Jadi bukan masalah tahunnya saja, tapi memang karena uang beredar atau tidak ya, uang dipakai atau belum gitu. Nah, ini kondisi yang lusuh seperti ini teman-teman. Kemudian kita lihat lagi ini yang kedua ya. Ini uangnya kertasnya masih bagus. Oh, masih crispy. Crispy. Keripik kali ya. Ini masih crispy ya. Ini sama, otan juga tahun 92. Tapi kalau kita lihat di sini, dia ada lipat tengah tuh ya, dan ada kotor ya. Ya, ini original sama teman-teman, ada watermark. Ini juga sama. Tapi ternyata udah nggak kelihatan saking terhalang sama kotorannya itu ya. Itu. Nah ini tentu yang ini ya, yang lebih bagus ini kalau dijual, kalau dijual ini harganya tentu lebih mahal ya. Lebih mahal dari yang kondisinya kayak gini. Nah ini perlunya kita tahu ya. Jadi kita nggak sembarangan menjual atau kita membeli uang tuh bukan hanya dinilai dari jenisnya ya, tapi juga lihat dari kondisinya. Ini penting teman-teman. Nah ini juga pentingnya kita merawat uang yang kita punya gitu. Jadi jangan uangnya dilipat-lipat. Kalau masih bagus mending diplastikin ya. Mending diplastikin, kemudian ya gini kan, disimpan dengan baik, kita plastikin atau kita simpan dengan baik gitu kan, karena itu akan mempertahankan value, bahkan mungkin di beberapa waktu ke depan harganya akan menjadi lebih baik. Nah ini yang kondisi sedang ya. Nah yang sekarang kita lihat nih, nah ini kondisinya lebih bagus, dia mulus,
sudut-sudutnya juga masih lancip ya, walaupun mungkin bukan UNC yang benar-benar ya, karena ini udah kepegang-pegang tangan, sering dibahas ya. Kemudian uang yang ini, kondisi ini tidak ada lipatannya gitu. Tidak ada lipatannya, jadi kondisinya bagus lah, ini masuk dalam kondisi bagus. Tentu saja yang kondisinya seperti ini harganya akan lebih mahal. Kalau kita ngeliat di standar ya, kalau ngeliat di harga standar dari uang kuno 500 rupiah tahun 92 itu, rata-rata kalau untuk yang kondisi bagus itu sekitar 5-7 ribu, akan mungkin sampai 10 ribu. Mungkin kalau yang sedang itu 3 ribuan. Ya. Nah kalau mungkin ini yang kondisinya kayak gini 1000 gitu ya. Ya kalau ada yang minta gratis saja. Ya kayak gitu teman-teman. Ya ini gambaran saja bahwa kondisi uang yang berbeda itu menentukan nilai jualnya. Jadi penting buat kita itu bisa menyimpan uang dengan baik. Jadi kalau yang saya lakukan sih ya, pertama diplastikin, kemudian dimasukkan ke dalam album uang gitu ya. Oke teman-teman, bisa dipahami nggak? Jadi kondisi uang jelek, sedang, bagus. Pengaruh ke harga ya, pengaruh ke harga, dan akhirnya jadi penting buat kita untuk bisa menyimpan uang. Ini yang disebut dengan grading. Jadi berikutnya seperti ini sebenarnya. Secara gimana ya? Secara kasat mata ya, secara kita bisa memberikan penilaian lumayan agak mudah lah ya. Walaupun sebenarnya secara pribadi saya yang masih awam ini pun agak sulit untuk menilai sebuah uang ya. Kenapa? Karena ya butuh waktu lama, punya pengalaman, jam terbang lah, sehingga kita kenal uang yang benar-benar masih bagus, atau kemudian yang sebut UNC gitu ya, atau AUNC, almost uncirculated gitu ya. Seperti itu gitu ya, butuh waktu, butuh pengalaman gitu. Tapi kita kan terus belajar ya untuk mengenal kondisi-kondisi uang tersebut. Nah, untuk lebih berkeadilan jadi ada lembaga ya, ada lembaga-lembaga khusus tertentu yang ini yang saya ketahui ya, lembaga khusus tertentu yang melakukan grading terhadap uang gitu ya. Jadi misalkan nih ya, saya mau grading ini berapa nilainya dari uang saya yang baru ini gitu. Nah, lalu didatarkan kepada lembaga tersebut, kemudian dalam waktu tertentu diberikan penilaian dan keluarlah skornya gitu. Nah, tentu saja uang yang sudah mendapatkan scoring dari lembaga grading ini, bahkan dikeluarkan dengan kertas khusus dan bersertifikat, itu membuat pembeli itu menjadi lebih yakin dengan kondisinya gitu, dan penjual pun pede untuk menjualnya gitu. Memang harganya akan menjadi lebih mahal ya, lebih mahal ketimbang standar. Misalkan ini yang bagus itu harganya sekitar 7.000 8.000 gitu ya. Ketika sudah masuk grading, keluar dengan sertifikat dari lembaga grading, itu harganya bisa sampai 200.000, 250.000, jadi bisa berkali lipat ya. Itu memang seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, cukup sekian ya untuk video kita kali ini. Kita baru bahas awal tentang pengenalan grading saja. Barangkali ada didiskusikan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.